Hai guys, kembali lagi bareng gua di Barai Anime. Gimana kabar kalian semua, wahai para tulang punggung keluarga di tanggal-tanggal mencekam ini? Mudah-mudahan di antara kalian sudah ada yang mendapatkan bayaran atas kerja keras kalian selama 1 bulan ini. Karena pada kesempatan kali ini gua mau nerusin kisah si tukang masak di dunia isekai. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa, gua mau bacain beberapa komentar yang masuk di video sebelumnya. Yang pertama ada dari @kolakisik_hobbies. Min, tolong bacain komen gue, Min. Nggak mau Mimin bacain kalau kamunya belum subrek dan kasih jempol video-video Mimin. Lalu ada dari @anasal Afandi. Sama Min, mantau One Piece. Hehehe, apakah kita satu generasi, anak 90-an kawan? Tapi jujur, gue salut sama channel yang membedah detail-detail dari film. Mereka bisa segitunya membedah dan memberi teori yang terkadang saat gue nonton angguk-angguk kepala. Hehe. Selanjutnya ada dari @fernandinto. Mau didoain, diberkahi Dewi Kisar pun dia sudah lama dapat berkahnya. Yaps, betul sekali. Malahan yang ada Dewi Kisar lah yang maksa Mukoda supaya menerima berkahnya. Dan yang terakhir ada dari Tim Frost. Gue mau jadi Mukoda, Min. Kalau kamu mau jadi Mukoda harus siap membujang selama 1500 tahun ya. WKWKWK. Oke lah, mungkin itu saja beberapa komentar yang bisa gue bacain secara langsung. Insya Allah buat yang gak kebacain, sebisa mungkin gue sempatin waktu untuk balas komen kalian di kolom komentar. Dan di awal pembahasan ini, gue mau kasih spoiler dulu soal kehidupan ketiga pahlawan yang belum dimunculkan di inti cerita. Kisah mereka dimulai di dalam sebuah gedung yang berada di kerajaan Marvel. Tempat di mana ketiga pahlawan yang bernama Kaito, Kanon, dan Ryo melangsungkan pernikahan mereka. Didapati si Kaito menikahi dua wanita sekaligus yang merupakan teman sekolahnya yang terpanggil ke dunia isekai. Terlihat Kanon dan Ryo menyeringai lebar. Mereka berdua secara bersamaan memeluk Kaito yang saat ini telah sah menjadi suami mereka. Aku sangat senang karena kalian berdua menjadi istriku, kata Kaito, dan mereka berdua tersenyum malu-malu. Jelas atuh akang bahagia. Gimana tidak, beli satu gratis satu. Saat ini mereka berada di dalam penjara bawah tanah yang berjarak sekitar 10 menit dari ibu kota. Atas permintaan Kanon dan Ryo, mereka mengunjungi gereja Dewi Bumi pada hari mereka datang ke ibu kota untuk menikah. Gereja Dewi Bumi nampak sepi. Bangunannya seperti pada zaman Romawi kuno dengan pilar dan tiang-tiang yang menjulang. Upacara pernikahan yang mereka lakukan di sana hanya memberikan palebe sejumlah uang dan mereka diarahkan ke bagian belakang gedung agar pendeta di sana berdoa untuk mereka di hadapan patung Dewi Bumi. Meski disebut sebuah pernikahan, tapi akadnya begitu sangat cepat. Namun perubahan perasaan di antara mereka sangat mendalam. Kaito sangat bisa merasakan jika saat ini Kanon dan Ryo bukan lagi hanya seorang teman biasa, melainkan teman sehidup semati, sesenang dan sesusah. Setelah hari pernikahan itu, mereka hanya beristirahat 1 hari. Kaito sebagai kepala rumah tangga menyadari kehidupannya tidak semapan Raffi Ahmad. Jadi ia bersama kedua istrinya memutuskan untuk menjelajahi ke dalam gedengnya untuk mendapatkan beberapa item drop material yang bisa dijual. Ya, slogan yang tepat menggambarkan kehidupan mereka saat ini adalah tidak ada kata istirahat bagi orang miskin. Di depan pintu gerbang dungeon ibu kota terlihat antrian yang cukup panjang. Kembali lagi karena faktor kebutuhan, mereka bertiga dengan sabar mengikuti antrian agar dapat masuk ke dalam dungeon. Kaito sangat berharap di penjelajahannya kali ini ia dapat item drop yang sangat banyak. Dan menurut si pendeta, setelah menikah rezeki mereka dapat bertambah 2 kali lebih banyak. Karena di saat ini Kaito sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi kedua istrinya. Ditambah doa seorang istri sangat mujarab. Seorang aja udah mujarab, apalagi ini 2. Kalian para viewer Baraya Anime mau 1 atau 2? Kemudian setelah mereka memasuki dungeon, Ryo dan Kanon memperingatkan Kaito untuk berhati-hati jangan terlalu memaksakan diri. Karena saat ini ada 2 orang gadis cantik yang menunggu kepulangan Kaito di rumah. Mereka sepakat untuk tidak sebarbar sebelum-sebelumnya.
Beberapa waktu berlalu, saat ini mereka telah mencapai lantai 8, di mana di dalam sana dihuni oleh monster orc. Pedang panjang Kaito membelah tubuh orc dari atas sampai ke bawah. Setelah orc itu terjatuh ke tanah, dalam sekejap tubuhnya diserap oleh Denjin itu sendiri. Yang tersisa hanya item dropnya saja. Mereka sudah sangat terbiasa berhadapan dengan orc. Selama ini orc menjadi mangsa Kaito dan kedua istrinya. Jadi mereka memutuskan untuk terus menghasilkan uang di lantai 8. Sepertinya Mukoda tertawa melihat ini. Adapun opsi melanjutkan ke lantai selanjutnya, itu akan mereka bicarakan lagi. Melihat seberapa kuatnya mereka di lantai 8, ada begitu banyak daging orc berjatuhan di sana. Kaito dan kedua istrinya mulai memunguti daging-daging orc itu. Saat ini mereka telah mempunyai banyak item drop dalam item boxnya. Lalu Kaito menanyai kedua istrinya mau lanjut ke lantai 9 atau penjelajahan mereka sudahi sampai di sini. Rio yang merupakan bagai support merasa mananya masih cukup banyak, jadi sepertinya ia bisa melanjutkan penjelajahannya ke lantai 9. Selain itu, Kanon juga telah mengumpulkan beberapa informasi terkait dungeon ini, yang dimana mulai dari lantai 10 dan seterusnya di sana akan terdapat banyak jebakan. Jadi melanjutkan ke lantai 9 masih cukup worth it. Namun ketika Rio dan Kaito sudah melangkah ke depan, Kanon masih terdiam. Tatapannya tertuju ke sebuah dinding. Kanon merasa dinding itu sangat aneh, tidak seperti dinding-dinding yang ada di sana. Walau sempat ditahan oleh Kaito, Kanon udah nyelonong mendekati dinding yang menurutnya aneh. Kemudian hanya dengan satu sentuhan, dinding yang terbuat dari batu itu rapuh begitu saja. Dan di dalam sana terdapat lingkaran sihir. Aura penasaran dalam diri Kanon semakin memuncak. Kaito sempat berteriak menahan Kanon untuk tidak menyentuh lingkaran sihir itu. Namun tangan Kanon lebih cepat dibanding suara Kaito. Alhasil suara gemuruh mulai terdengar di dalam ruangan. Dinding yang terdapat lingkaran sihir itu mulai roboh membentuk sebuah ruangan. Kemudian Kaito melihat sebuah peti harta di dalam sana. Mereka bertiga dengan ragu-ragu mulai mendekati peti harta itu. Kanon ingin membukanya, namun Kaito melarangnya karena bisa saja itu adalah sebuah jebakan. Tapi menurut Kanon, ini baru lantai 8, tidak mungkin itu peti jebakan. Lalu untuk memastikannya, Kaito menggunakan skill penaksirnya. Lain tadi dipakai eta skill penaksir atuh. Dan benar saja itu bukanlah peti jebakan. Karena peti itu bukanlah sebuah jebakan, jadi mereka akan membukanya. Orang yang mendapat kesempatan untuk membuka peti ini adalah Kanon, karena ialah yang pertama kali menemukan ruangan ini. Ketika secara perlahan Kanon membukanya, di dalam sana terdapat semacam tas tua dan sebuah ramuan. Mereka mulai membuka tas tua itu perlahan. Ternyata di dalam sana terdapat sejumlah uang, yaitu berjumlah 100 koin emas. Kalau dirupiahkan sebanyak 150 juta kurang lebihnya. Mendapati uang sebanyak itu, Kaito, Kanon, dan Rio begitu sangat gembira. Akhirnya kita bisa booking Oyo. Sejenak mereka meredam kesenangannya untuk mengecek ramuan yang ada di peti itu. Setelah dicek menggunakan skill penaksir, didapati jika ramuan itu adalah sebuah eliksir tingkat rendah. Efek dari eliksir ini tidak akan memberi umur panjang, namun bisa untuk menyembuhkan banyak luka, dapat menyembuhkan segala penyakit, dan dapat menumbuhkan anggota tubuh yang hilang. Melihat keterangan itu, Kanon dan Kaito sangat senang, karena itu berarti tangan Rio bisa kembali. Mereka bertiga kemudian berpelukan untuk merayakan keberuntungan yang datang pada mereka. Di sini Rio berkata, apa tidak apa-apa ia meminum eliksir ini, karena kalau eliksir ini dijual, bisa saja uang dari hasil penjualannya cukup untuk kehidupan mereka seumur hidup. Namun Kanon dan Kaito meyakinkan Rio kalau kesembuhan Rio adalah yang terpenting. Lagian saat ini juga mereka sudah mendapatkan uang, walau tidak bisa mengcover kehidupan mereka seumur hidup, tapi bisa untuk modal awal kehidupan mereka. Akan tetapi Rio kembali enggan meminum eliksir itu, karena apa tidak akan terjadi pertanyaan jika saat kembali lengan Rio kembali tumbuh. Mendengar kata-kata Rio, Kano dan Kaito merasa ada benarnya juga. Walau ini adalah dungeon yang bisa saja setiap orang mendapatkan item drop langka, namun para penjahat manusia itu lebih kejam dibanding monster. Ditambah mereka bertiga tidak ingin membuat keributan. Lalu si penjaga kontrakan juga telah mengetahui kalau Rio kehilangan sebelah tangannya.
Dan kalau ia mendapati sepulang dari dungeon lengan Rio kembali tumbuh, pastinya berita ini akan masuk ke infotainment. Setelah banyak pertimbangan ini itu, mereka memutuskan untuk kembali ke permukaan dan langsung menjual item drop dari orc, lalu pergi meninggalkan ibu kota secepat mungkin. Beberapa hari berlalu, saat ini mereka berada di sebuah jalan yang sepi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun. Kanon dan Kaito menyuruh Rio untuk segera meminum eliksir itu. Rio mulai meminum setengah dari eliksir itu dan setengah lagi dibasuhkan ke tangan yang putus. Tidak lama setelah itu, dari tangannya memancarkan sebuah cahaya yang cukup menyilaukan, mungkin setara 100 watt lampu neon. Tubuh Rio bersinar selama 10 detik. Kaito, Kanon, ini tangan baruku. Terima kasih semuanya, berkat kalian. Terima kasih semuanya, ini berkat kalian, kata Rio sangat senang. Sekali lagi mereka bertiga berpelukan bak Teletubbies. Dan itulah cerita singkat dari perjalanan hidup ketiga pahlawan yang terpanggil bersama Mukoda. Oke, back to topic. Melanjutkan dari kisah di part 19, sebelum Mukoda beristirahat, terlebih dahulu dirinya akan memberi persembahan kepada Dewa Pencipta. Mukoda akan selalu memastikan memberi persembahan kepada Dewa Pencipta setiap kali ia berpergian. Jadi hanya minuman sake dan camilan kering yang Mukoda persiapkan. Kembali Mukoda membeli sake dari toko Tanaka berdasarkan rekomendasi peringkat teratas di minggu itu. Botol pertama yang Mukoda beli adalah merek Tochigi. Minuman ini kaya dengan rasa buah-buahannya seperti melon, apel, dan banyak buah lainnya. Rupanya karena popularitas yang meningkat baru-baru ini, stoknya pun sangat sedikit. Botol kedua yang Mukoda beli berasal dari prefektur Fukui. Sake ini dimatangkan selama 2 tahun di suhu 0 derajat Celcius. Seharusnya dengan didiamkan di suhu seperti itu, minuman itu mengeluarkan aroma jeruk. Dan minuman ini berhasil meraih medali emas di pertunjukan sake Amerika selama 3 tahun berturut-turut. BTW, faktor utama Mukoda memilih merek ini karena fakta bahwa sake dari prefektur Fukui selalu digunakan dalam acara yang disponsori pemerintah untuk melayani orang-orang penting dari seluruh dunia. Dan botol terakhir yang Mukoda beli dari merek Yamagata. Alasan Mukoda membeli sake ini karena namanya yang unik dan juga masuk dalam jajaran 5 besar sake terfavorit minggu ini. Dan itulah ketiga botol yang akan Mukoda berikan kepada Dewa Pencipta. Untuk camilan keringnya, Mukoda membeli keripik singkong dan keripik pisang coklat. Kemudian Mukoda meletakkan semua barang itu di atas meja. Tolong terima persembahan ini Dewa Pencipta, kata Mukoda. Oh, terima kasih Mukoda untuk minuman ini, Dewa Pencipta menimpali. Kemudian setelah menerima persembahan itu, Dewa Pencipta memberitahu kalau kerajaan Reseger di mana pertama kali Mukoda datang ke dunia ini telah hancur. Menurut Dewa Pencipta, kerajaan itu benar-benar hancur karena menerima gempuran dari 2 kerajaan, yaitu kerajaan Marvel dan kerajaan Iblis. Selain dari invasi kedua kerajaan, ternyata bantuan datang juga dari para budak yang memberontak karena mereka diperlakukan semena-mena oleh pemerintah. Setelah kerajaan Reseger runtuh, tanah mereka diambil alih oleh kerajaan Marvel, di mana para rakyat sangat senang dengan hal ini karena selama ini kerajaan benar-benar memeras mereka dengan dalih pajak. Hanya keluarga kerajaan, para bangsawan, dan beberapa pedagang kaya yang mendapat keistimewaan hidup di sana. Ya, seperti kisah di negara Wakanda. Sebelumnya, Mukoda juga pernah mendengar jika kerajaan Marvel hampir sama persis dengan kerajaan Leonhardt di mana Mukoda tinggal saat ini. Pemerintahnya tidak membebani rakyatnya, malah cenderung membebaskan rakyatnya untuk beraktivitas selagi tidak berbuat yang merugikan kerajaan. Jadi rakyat Reseger tentunya sangat bahagia untuk saat ini. Lalu Dewa Pencipta menyampaikan informasi terakhir yang ia punya, yaitu para pahlawan yang dipanggil berbarengan dengan Mukoda ke dunia ini. Mereka telah melaksanakan acara pernikahannya di ibu kota Marvel, dan sekarang mereka telah resmi menjadi suami dan istri-istri. Dan juga Rio telah menemukan ramuan di dalam dungeon yang Mukoda titipkan pada Dewa Pencipta. Dengan menggunakan ramuan itu, lengan Rio sekarang kembali normal. Mereka saat ini tengah menjalani kehidupan mereka yang bahagia. Hohoho, kata Dewa Pencipta.
Apakah Anda benar-benar harus menambahkan informasi seperti itu kepadaku? Kata Mukoda terlihat kesal. Sebetulnya Mukoda merasa senang mendengar kalau tangan Rio telah normal kembali. Mukoda merasa kehidupan mereka cukup keras dan sebagai amplop pernikahan Mukoda menitipkan 100 koin emas kepada Dewa Pencipta agar dapat ditemukan oleh mereka. Tetapi, dasar bocah sialan, beraninya kau menikahi dua gadis cantik sekaligus. Aku sangat jealous. Aku seperti ingin menangis air mata darah. Kenapa ini terjadi kepadaku? Aku sangat frustasi dibuatnya. Baiklah, 100 koin emas akan menjadi hadiah pernikahan dariku untukmu. Kalian semua, semoga kehidupan kalian lebih baik lagi. Sementara yang ku dapat 3 familiar. Kata Mukoda benar-benar merasa frustasi karenanya. Tapi di sini Mukoda bukan menyepelekan ketiga familiarnya, karena menurut Mukoda mereka adalah teman yang paling berharga. Tapi yang Mukoda jengkelkan, kenapa dirinya tidak mendapatkan teman wanita di dekatnya. Di mana kontak layanan pelanggan? Aku ingin mengeluh pada manajer kehidupan. Mukoda merasa bahkan jika dirinya memang ditakdirkan tidak seberuntung itu soal wanita, tapi menurutnya ini sangat berlebihan. Mukoda tidak berhenti untuk terus menggerutu seseorang yang mempunyai paras tampan dan orang yang beruntung lainnya. Oke lah, saya akan pergi menikmati festival daging besok sendirian, dan aku akan memeluk Sui saat tidur nanti untuk mencoba menyembuhkan hati yang terluka ini, katanya yang membuat Dewa Pencipta tertawa terbahak-bahak. Jadi ramuan dan sejumlah uang yang didapat ketiga pahlawan itu adalah dari donasi Mukoda. Hari festival daging pun dimulai. Kedua sisi jalan utama penuh sesak oleh kios-kios, dan jalan-jalan itu sendiri penuh sesak oleh orang-orang yang ingin merasakan makanan dari setiap kios. Mereka datang dari dalam dan luar kota Rosendal. Terima kasih sudah berkunjung, Mukoda berkata kepada pelanggan yang membeli hotdognya. Kemudian datang Louis beserta rombongan anak-anak lainnya. Ku dengar lokasi kiosmu berada di ujung antah berantah, dan ternyata mereka tidak bercanda. Jadi kios di mana Mukoda berjualan saat ini berada di ujung paling jauh dari keramaian. Ya begitulah, aku terlambat mendaftar, jadi wajar saja, Mukoda menimpali. Familiarnya pun sedang tertidur di belakang. Mereka mengeluh tanpa henti karena tidak bisa mengunjungi kios-kios. Tetapi Mukoda berhasil membujuk mereka jika hari ini akan menjadi satu-satunya hari Mukoda berjualan. Agak menakutkan bagaimana familiarnya berkata, "Baiklah, setelah ini kami akan makan semuanya dalam tur kios kami dalam beberapa hari ke depan." Walau di tempat itu Mukoda tidak mendapatkan banyak pelanggan, namun dirinya menyukai bisnis seperti ini karena Mukoda masih dapat berurusan langsung secara pribadi dengan para pelanggan dan bisa mengobrol santai. Kemudian Louis melihat makanan yang Mukoda jual, yaitu hotdog yang rotinya dibeli dari panti asuhan Louis. Sejenak Louis menelan ludahnya sendiri menatap sosis panggang yang terlihat sangat enak. Kelihatannya enak, kata Louis. Hei, ini untuk dijual, jadi kamu tidak akan mendapatkannya secara gratis. Jika kamu mau, maka bayarlah, kata Mukoda menimpali, dan mereka nampak kecewa. Kemudian Louis menanyai teman-temannya apa yang akan mereka lakukan. Semuanya menjawab jika mereka ingin berkeliling mencoba makanan lainnya juga. Namun seperti yang mereka ketahui, masakan Mukoda benar-benar sangat enak. Jadi Louis memutuskan membeli makanan dari kios Mukoda seharga 6 koin besi. Walau sempat mengeluh harganya kemahalan bagi seorang anak-anak, namun Mukoda berhasil meyakinkan Louis jika makanan yang dibuatnya memang layak dihargai segitu. Mukoda pun mulai menyiapkan hotdog itu lalu diberikannya kepada Louis. Louis menatap hotdog itu dengan mata terpukau karena terlihat sangat enak. Kemudian ia mencoba menggigit besar hotdog itu. Setelah mencicipinya, terlihat Louis begitu menikmati makanan itu yang membuat teman-temannya kepengen. Dan akhirnya mereka satu persatu memesan hotdog untuk diri mereka sendiri. Kemudian mereka mulai makan saat itu juga. Lezat, kata anak-anak itu yang tidak merasa menyesal uang saku mereka habis untuk membeli makanan itu. Selagi makan hotdog, mereka saling berdebat soal rasa yang membuatnya enak. Ada yang bersuara karena sosisnya, ada juga yang bersuara itu berkat saus yang menyatukan roti dan daging. Mukoda melihat perdebatan kecil itu layaknya seperti iklan gratis. Dan seorang pria elf yang berjalan melewati anak-anak itu berhenti mendengar perdebatan mereka dan mulai memesan hotdog di kios Mukoda karena penasaran soal rasa yang sedang diperbincangkan para bocil-bocil itu.
Setelah menerima makanannya, elf itu pun langsung memakannya di depan kios Mukoda. Secara perlahan, ia membuka mulutnya dan mulai menggigit sosis beserta rotinya. Dia mulai menutup matanya dan mulai mengunyah secara perlahan sembari menikmati rasanya. Detik berikutnya, matanya terbuka lebar dan mulai memakan sisanya. Setelah hotdog itu habis, ia mulai menghela napas. Ya ampun, ini benar-benar enak. Karena makanan yang baru sehingga saya tidak bisa berhenti datang ke festival ini, kata elf itu sambil tersenyum dan memesan untuk kedua kalinya. Setelah beberapa percakapan, diketahui jika elf itu bernama Gabriel dan ia adalah seorang pedagang. Gabriel setiap tahunnya menghadiri festival ini karena elf memang terkenal seorang pemilih makanan. Jadi event ini sangat cocok bagi mereka yang dapat merasakan berbagai jenis makanan. Sebelum pergi, Gabriel menyodorkan sebuah tas kepada Mukoda. Ia lalu meminta Mukoda membuatkannya hotdog 10 porsi dan dimasukkannya ke dalam tas itu. Mukoda tidak terkejut karena sebelumnya dirinya telah mengetahui kalau elf itu seperti Tamboy-kun. Kemudian setelah 1 jam berlalu, tiba-tiba kios Mukoda diserbu sekelompok elf yang ingin membeli hotdognya. Pada awalnya Mukoda masih bisa menangani pelanggannya itu, namun semakin kesini tangannya mulai dipenuhi hotdog dan menerima pembayaran juga. Mukoda berhasil menangani gelombang pelanggan yang tiba-tiba datang dengan meminta bantuan Louis dan yang lainnya. Karena sampai sejak saat itu mereka masih kulantang kulinting di depan kios Mukoda tanpa melakukan apa-apa. Jadi sekelompok elf itu datang setelah mendengar dari Gabriel soal sosis roti yang lezat. Jadi kelompok elf itu datang setelah mendengar dari Gabriel soal sosis roti yang lezat. Dan memang benar saja mereka sangat menikmati hotdog itu. Mukoda sendiri sangat berterima kasih kepada Gabriel yang telah membagikan pengalaman terbaiknya kepada teman-temannya. Dari kejauhan, orang-orang yang lalu lalang melihat ke arah kelompok elf yang sedang menikmati hotdog di kios Mukoda. Salah satu pria tua menghampiri Mukoda dan memesan 1 porsi hotdognya. Setelah si pria itu pergi, Mukoda merasa gelombang berikutnya pasti akan datang menyerbu. Tidak lama setelah itu, benar saja rombongan orang-orang mulai menyerbu kios Mukoda. Dalam sekejap, 500 buah hotdog terjual habis. Louis dan teman-temannya pun terlihat kelelahan karena membantu Mukoda menyiapkan hotdog bagi para pelanggan. Kalian benar-benar membantuku hari ini, jadi aku akan membayar kalian masing-masing 2 perak. Mendengar itu, wajah Louis dan yang lainnya nampak berbinar. Setelah mendapatkan uangnya, Louis beserta yang lainnya mulai berkeliling ke setiap kios di festival itu. Sedangkan Mukoda, ia ingin segera pulang karena kelelahan. Tetapi setelah membangunkan ketiga familiarnya, Vel bergumam, "Hah, apa kita tidak melakukan apa-apa gitu? Main pulang aja." Di sini Mukoda begitu lupa kalau ketiga familiarnya belum pada makan. Dora juga terdengar sangat kesal. Kalau Sui, ia sangat merintih, pika sedihan. "Maaf teman-teman, aku benar-benar lupa karena banyak pelanggan tadi. Sebagai imbalannya, kalian boleh makan apapun saat ini." Dan begitulah Mukoda menghasilkan dan menghabiskan uang yang dimilikinya di hari pertama acara ini. Karena tentunya ketiga familiarnya, apalagi si Vel dan Sui sangat rakus.